selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau bahas buku Why We Sleep. Anda pernah nggak sih mikir, tidur bentar aja deh, kerjaan numpuk nih. Nah, hati-hati. Buku ini ngasih peringatan yang lumayan keras loh. Bisa bikin kita mikir ulang. Jadi, misi kita sekarang nih, kita gali bareng ya. Kenapa sih tidur itu krusial banget? Terus apa aja konsekuensi kalau kurang tidur, kata buku ini ya, yang kadang nggak kita duga. Dan gimana tidur itu ngebentuk kesehatan fisik, juga mental kita. Siap? Yuk, kita bedah pelan-pelan. Langsung aja ya, ini bagian yang bikin saya agak kaget sih. Buku ini bilang, tidur kurang dari katakanlah 6 atau 7 jam, tapi rutin ya, itu katanya nggak cuma bikin capek, tapi bisa ngerusak sistem imun. Wah, bahkan disebut bisa naikin resiko kanker lebih dari 2 kali lipat. Gila! Iya, itu poin yang kuat banget dari buku ini. Belum lagi kaitannya sama Alzheimer, terus gangguan gula darah. Wah, bisa sampai dianggap pradiabetes loh. Sama risiko penyakit jantung, stroke, gagal jantung. Jadi emang serius banget dampaknya. Bener. Dan seringnya kita anggap tidur itu kayak, ya udah istirahat aja, matiin badan gitu kan? Nah, itu dia salah kaprahnya. Justru pas tidur, otak kita itu aktif banget. Buku ini pakai analogi bagus deh. Coba bayangin, dokter bilang ke Anda, bayi Anda nanti sepertiga hidupnya bakal kayak koma, terus halusinasi aneh-aneh, dan nggak ada yang tahu persis kenapa. Dulu pemahaman kita soal tidur ya kayak gitu. Padahal, tidur itu cara alami paling efektif buat ngeriset kesehatan otak sama tubuh kita. Tiap hari. Prosesnya aktif, bukan pasif. Oke. Buku ini juga ngejelasin ada 2 jenis tidur utama kan, NRM sama REM. Itu bedanya apa sih? Katanya kayak lagi mahat patung ya. Agak bingung nih analogian. Iya, analoginya unik tapi pas. Jadi NRM, Non-Rapid Eye Movement, itu dominan di awal malam. Ibaratnya kayak lagi buang bongkahan batu gede yang nggak perlu dari patung. Dia bersih-bersih koneksi saras yang kurang penting lah. Oh, oke. Bersih-bersih ya. Terus Nah, remnya? nah, kalau REM, Rapid Eye Movement, itu lebih banyak di paruh akhir tidur, menjelang pagi. Itu bagian ngukir detail halusnya. Dia memperkuat koneksi-koneksi saraf yang penting, termasuk buat memori, ngolah emosi, sama ningkatin kreativitas. Wah, nah ini yang bikin saya mikir lagi. Kalau kita tidur cuma 6 jam, kita mikirnya cuma kurang 2 jam. Tapi katanya kita bisa kehilangan berapa? 60-90% tidur REM. Gitu ya? Tepat banget. Itu yang sering nggak disadari. Anda mungkin cuma kehilangan 25% total waktu tidur, tapi porsi REM yang hilang bisa gede banget. Padahal REM ini krusial buat kesehatan emosi sama kemampuan problem solving yang kreatif. Jadi bukan cuma soal lama tidurnya aja. Berarti kualitasnya ya? Betul, kualitas dan fase tidurnya. Sebaliknya juga, kalau tidurnya kemalaman, begadang gitu, kita motong tidur NRM yang dangem. Padahal NRM ini penting banget buat nyimpen memori jangka panjang. Dua-duanya, NRM dan REM, nggak tergantikan. Dan utang tidur itu nggak bisa dibayar lunas ya katanya? Nggak bisa sepenuhnya. Otak kita nggak bisa gitu aja klaim balik semua fungsi yang hilang karena kurang tidur malam sebelumnya. Akumulasi ruginya. Oke. Selain tahapan tidur NRM REM ini, ada sistem waktu lain juga kan yang main? Jam internal tubuh gitu? Iya, itu namanya ritme sirkadian. Jam biologis internal kita yang siklusnya kira-kira 24 jam. Ini yang ngatur kapan kita cenderung ngantuk dan kapan kita seger. Nah, ini beda lagi sama tekanan tidur. Tekanan tidur itu karena ada zat kimia, namanya adenosin, numpuk di otak makin lama kita melek. Bikin kita makin ngantuk. Oh, jadi ada 2 sistem ya? Makanya kadang sore suka seger lagi bentar, padahal udah ngantuk dari siang. Bisa jadi gitu. Ritme sirkadiannya mungkin lagi naik pas sore, tapi adenosinnya udah numpuk. Makanya tetap aja butuh tidur. Buku ini juga bahas soal tipe burung hantu, yang malam seger, sama burung pagi, yang pagi-pagi udah on. Katanya ini genetik banget loh. Oh ya, jadi nggak bisa diubah gitu aja? Susah. Dan bahayanya, kalau maksa si burung hantu buat bangun pagi banget terus-terusan, itu bisa ganggu fungsi otak bagian depan mereka. Padahal itu penting buat mikir jernih, ngambil keputusan. Wah, ngomongin gangguan fungsi otak. Ada satu lagi yang agak serem nih dari buku ini. Katanya kalau kurang tidur, kita sering nggak sadar kemampuan kita turun drastis.
sampai bisa disamain kayak orang mabuk. Beneran itu? Iya, beneran. Sumbernya bilang, kalau Anda melek terus selama 19 jam, performa kognitif Anda itu bisa mirip sama orang yang kadar alkohol darahnya udah di batas legal buat nyetir. Serius? Waduh. Iya. Dan yang lebih bahaya lagi ada namanya microsleeps. Otak kita kayak mati sepersekian detik gitu, tidur singkat banget. Kita nggak sadar sama sekali pas itu terjadi. Bayangin kalau lagi nyetir atau mau operasin mesin. Bahaya banget. Astaga. Pantesan ya resiko kecelakaan naik kalau kurang tidur? Naik drastis. Bahkan cuma kurang tidur beberapa jam aja udah signifikan pengaruhnya ke resiko kecelakaan. Itu baru ke otak ya. Ke fisik gimana? Katanya jantung juga kena. Metabolisme? Kena semua. Sistem kardiovaskuler itu langsung tertekan. Kurang tidur dikit aja, tekanan darah bisa naik. Karena sistem saraf simpatik yang respon lawan atau lari itu jadi overaktif. Terus, metabolisme gimana? Katanya jadi gampang gemuk ya? Nah, itu karena hormonnya jadi kacau. Hormon grelin yang kasih sinyal lapar itu naik. Sementara leptin yang kasih sinyal kenyang malah turun. Hasilnya, ya kita jadi lebih mudah lapar, terus ngidamnya makanan yang nggak sehat, tinggi gula, tinggi lemak, risiko diabetes tipe 2 juga jadi meningkat. Sistem imun juga ya tadi disebut? Soal kanker itu? Betul, sistem imun melemah. Buku ini nyebutin data soal natural killer cells. Itu sel imun yang tugasnya nyerang sel kanker sama virus. Jumlah dan aktivitas sel ini bisa turun drastis. Katanya sampai 70%. Cuma gara-gara satu malam kurang tidur. Misalnya cuma tidur 4-5 jam. Ngeri juga ya dengernya. Nah, terus banyak orang kan ngakalinnya pakai alkohol biar cepet tidur. Atau minum pil tidur. Itu gimana menurut buku ini? Justru nggak disarankan. Alkohol itu emang bikin cepet ngantuk ya, karena efek sedatifnya. Tapi kualitas tidurnya hancur. Tidurnya jadi kepotong-potong, sering kebangun tanpa sadar, dan yang paling parah, neken banget tidur REM yang penting itu. Jadi bangunnya nggak seger. Kalau pil tidur? Pil tidur, bahkan yang modern sekalipun, seringnya cuma ngasih efek penenang, sedasi. Bukan tidur alami yang bener-bener restoratif. Belum lagi efek sampingnya kayak pusing besok paginya sama resiko ketergantungan. Makanya buku ini lebih nyaranin terapi kayak CBTI. CBTI? Apa itu? Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Itu terapi perilaku kognitif buat ngatasin insomnia. Jadi kita kayak ngelatih ulang otak sama kebiasaan tidur kita tanpa obat. Biasanya lebih efektif dan aman jangka panjang. Oke, jadi jelas banget ya kesimpulannya dari pembahasan kita soal buku ini. Tidur itu bukan barang mewah lah ya, bukan sesuatu yang bisa kita tawar-tawar atau korbanin gitu aja. Ini tuh kebutuhan biologis dasar banget, yang ngaruh ke semua aspek hidup kita. Dari ingatan, emosi, kreativitas, sampai daya tahan tubuh lawan penyakit. Tepat sekali. Jadi sebagai penutup nih, mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita semua ya. Coba pikirin deh. Sepenting itu loh tidur buat kesehatan Anda secara keseluruhan. Nah, kira-kira ada nggak satu perubahan kecil aja yang bisa Anda mulai lakuin mungkin dari malam ini buat lebih ngehargain dan memprioritaskan tidur? Mungkin langkah pertamanya simple aja. Coba kenali dulu pola tidur alami Anda sendiri. Anda ini tipe burung pagi atau burung hantu? Dari situ bisa mulai disesuaikan